tuduhan-tuduhan dan persangkaan-persangkaan yang nggak pantas dilontarkan di depan publik. Ya, jadi ini buat Alvin Lim ya. Jadi itu persangkaan-persangkaan yang nggak pantas atau tuduhan-tuduhan yang nggak pantas disampaikan di depan publik, di depan media ya. Karena itu belum tentu benar, hanya pikiran-pikiran pribadi. Dan sampai kita punya prasangka buruk, kita sampaikan ke publik terhadap seseorang, itu bisa membuat yang namanya pencemaran nama baik. Nah, ini pencemaran nama baik lewat publikasi kan, lewat media kan, ya kena ya, cyber lah ya. Tapi sebaiknya janganlah kita mencemarkan seseorang, apalagi persangkaan itu adanya di kepala kita. Pikiran kita yang kotor, kita tuduhkan kepada orang lain, jadi itu yang nggak bagus. Jadi, nah, mengenai si Novi, uang dari mana? Ya itu urusan Novi lah. Novi punya urusan, dia dapat uang dari mana kek, ya kan? Karena uang itu kan nggak ngomong, nggak bunyi juga, gitu kan. Jadi uang itu nggak ngomong. Nah, Novi mau dapat uang dari mana itu urusan Novi, bukan urusan orang lain. Karena punya uang dia, itu tadi. Kalau pertanyaannya dapat uang dari mana? Kepo banget sih, gitu. Nah, buat Alvin Lim jangan begitu. Setiap orang punya rezekinya masing-masing dan rezekinya jarang ada atau emang nggak perlu orang lain tahu. Kita pun kan nggak berani nanya apa Alvin Lim uangnya dari mana, kan nggak berani. Atau kita tanya seseorang, Anda gajinya berapa? Kan nggak berani juga, nggak bakal dijawab juga kan. Itu nggak boleh. Itu yang namanya privasi. Gitu. Nah, kalau sampai pertanyaan ke situ berarti kan kita kembali nih, seorang pengacara juga harus punya etika. Etika dalam bertanya, etika dalam memikirkan sesuatu, menyampaikan suatu keadaan, itu harus ada etikanya juga. Apalagi pengacara harusnya udah matang di situ ya. Karena setiap pernyataan-pernyataan yang di depan publik atau persangkaan-persangkaan itu selalu punya aspek pidananya. Kalau persangkanya salah, apalagi kalau persangkanya negatif. Kalau persangkanya positif, nggak ada persoalan. Tapi kalau persangkanya negatif, nah, tadi apa aja persangkaan yang negatif tuh? Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Sebagai pelacur atau jual apakah narkoba? Sebagai pelacur? Apakah sebagai apa lagi? Apa dia jual narkoba katanya? Apa jual narkoba? Itu kan persangkaan-persangkaan yang ada di pikirannya Alvin Lim. Iya kan? Yang kebenarannya kebenarannya itu kelihatannya kecil sekali. Jadi persangkaan kita yang negatif jangan kita tuangkan kepada orang lain. Jangan kita mencerminkan kepada orang lain. Ya kan kita bisa juga menuduh, jangan-jangan ente yang begitu, kan begitu. Kalau kita menuduhkan begitu, tapi ya sudah, ini kita nasihatlah pada Alvin Lim. Kali ini kita nasihatin Alvin Lim, jangan membuat persangkaan-persangkaan yang negatif terhadap seseorang, siapapun juga. Sudah banyak contoh orang yang membuat persangkaan buruk pada seseorang, ketika tidak benar atau tidak atau fakta-faktanya tidak begitu, ketika dilaporkan balik ya masuk penjara yang membuat persangkaan tersebut, begitu. Nah, dia juga membongkar atau menuduh kalau Novi punya bisnis haram katanya. Itu persangkaan lagi. Menuduh bisnis haram kan persangkaan lagi. Itu jangan. Ya udahlah. Jangan begitulah. Nggak bisa jawab juga kita tuh. Soalnya ini kan persoalan yang secara intelektualitas nggak perlu kita harus mikir macam-macam. Yang begitu tuh udah nggak perlu disampaikan depan publik. Tuh, itu yang namanya keangkuhan. Sombongan tuh begitu. Jadi kadang-kadang ada orang sombong atau angkuh bilang, oh saya yang copot presiden, saya yang copot jenderal. Itu kan orang-orang angkuh dan sombong. Gitu kan. Bahwasannya setiap yang menjabat di negeri ini selalu ada aturan-aturan, ada undang-undangnya, ada prosedurnya, prosedur kenaikan pangkatnya bagaimana, prosedur kalau benarnya bagaimana, kalau salahnya bagaimana, selalu ada aturan-aturannya. Aturannya tentunya SOP kalau di polisi, di kepolisian, di TNI ada juga SOP-nya untuk naik pangkat. Jadi kenaikan pangkat ini kan urusannya internal polisi, internal juga dari jaksa, itu urusan mereka, begitu. Nah ini Novi kan kata dia kalau buat kejahatan jangan coba-coba menghadapi Alvin Lim. Nah, walaupun backingan polisi, dia tidak takut dan gak gentar katanya. Ya itu bentuk pernyataan diri yang terlalu mengandalkan diri, artinya itu bahasa lain dari sombong juga. Ya kita harus hati-hati dalam berbicara mengungkapkan sesuatu ya. Jadi kalau bicara gentar kan bicara kekuatan kan. Kalau dalam peperangan atau misalnya dalam suatu pertandingan kita boleh tuh membuat yang begitu-begitu tuh. Tujuannya kan untuk cyber kan, untuk menjatuhkan mental lawan kan. Kita kelihatan kuat, gagah,
Tapi kalau ini kan persoalannya bukan itu, ini kan persoalannya hubungan sosial kemasyarakatan kan. Apalagi sampai membawa-bawa cerita bahwasanya polisi pun kalah, jaksa pun kalah, seolah-olah sebagai pengacara nggak menghargai penegak hukum yang lain, seolah-olah udah yang paling super aja, itu seolah-olah yang sudah paling super gitu, itu nggak boleh itu, gitu. Nah ini Alvin Lim menduga, bukan menduga sih, Nopi sudah merampok uang Agus dan minta segera kembalikan uang Agus. Dasarnya apa bilang merampok? Merampok itu kan kalau pakai ilmu hukum ada tindakan-tindakan kasar, pengancaman, dengan kekerasan, dengan alat, namanya juga merampok. Setiap tindakan perampokan itu kan selalu dengan kekerasan, ancaman, ya kan, pukulan, dengan alat yang ini kan. Apakah Novi melakukan itu? Kan tidak. Ya Novi punya hak lah, karena dia juga kan yang menyalurkan, dia juga yang menarik juga nggak punya. Nggak ada persoalan, dia punya hak lah. Gitu. Jadi nggak ada merampok itu. Itu kan adalah teguran hukum. Apa sih yang dikerjakan Novi sampai harus disomasi itu kan? Begitu. Jadi ya apalagi udah berdamai, para pihak udah berdamai kan. Insu dalam hal ini terkait dengan Novi, Farhad dalam hal ini terkait dengan Agus, kan sudah berdamai mereka. Terus apa lagi yang mulai dilibatkan? Si Alvin Lim ini kelihatannya baru datang ke medan perang, perangnya udah selesai. Akhirnya karena masih punya banyak senjata, ditembak-tembakin lah. Atau mau pamer senjata kan? Pamer senjata di medan perang, tapi perangnya udah selesai. Ya udahlah, sikat-sikatin aja lah gitu pakai senjata yang ada kan gitu. Namanya pamer senjata. Nah ini Bang, gimana nih Alvin Lim menuduh kalau Yayasan Nopi ini sempat digerebek. Nah bahkan katanya pas ketika menggerebek itu petugas tidak menemukan ODGJ, malah ODGJ bahkan hilang. Terkait tuduhan itu mungkin Abang melihatnya seperti apa sih? Ini lagi persangkaan juga. Dalam beberapa waktu kemarin kita banyak di dalam kepolisian juga nggak ada itu menggerebek nama yayasannya Novi itu. Itu kalau yang kasat mata ya nggak ada. Nggak tahu Alvin Lim dapat data dari mana. Tapi yang jelas ini adalah persangkaan. Ini semua yang disampaikan oleh Alvin Lim ini harus dibuktikan oleh dia sendiri. Karena ada dalilnya. Barang siapa menyatakan sesuatu, dia harus membuktikannya. Begitu. Jadi kita tinggal minta aja mana buktinya tuh pernah ada gerebekan, bagaimana, kapan, di mana, siapa yang menggerebek dan mana surat-surat menggerebekannya, itu harus disampaikan oleh Alvin Lim. Kalau nggak ada, yang namanya dia menyebarkan berita bohong. Ya nggak bisa segala sesuatu ditampilkan dalam bentuk fisik ya, simbol-simbol fisik ya. Kadang-kadang juga ada orang juga yang dia punya badan hukum tapi nggak ditampilkan sebagai simbol-simbol, atau ada simbol-simbol tapi bukan di situ tempatnya, di tempat yang lain ada. Kan dia belum tahu di mana Yayasan Novi berada. Bisa jadi Yayasan Novi adanya di Bandung. Kan bisa aja kan dong, namanya domisili bisa di Bandung, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Depok. Itu kan begitu. Jadi ini masih tetap juga persangkaan lagi. Begitu. Lebih pengacara yang baik, segala sesuatu didasarkan oleh fakta-fakta dan bukti-bukti dan saksi-saksi, keterangan-keterangan yang valid, yang rasional dan valid. Itu dia, baru kita bicara. Kita bicara pun harus hati-hati. Kalau bicara tanpa bukti, namanya kita ngomong-ngomong kosong. Ya, ada tong, kosong, bunyinya kencang, tapi nggak ada isinya. Begitu, itu juga begitu. Jadi, namanya kita pengacara, harus belajar di situ dulu, sebelum jadi pengacara yang baik ya. Banyak pengacara, tapi pengacara yang baik nggak banyak. Ya wajar diserang lah, orang persangkaan. Siapa yang menyangkakan sesuatu harus membuktikannya, tapi kalau dia tidak membuktikannya, ya orang yang melihat ini atau yang mendengarkan ini kan merasa juga ini jangan-jangan omong kosong ini kan, persangan-persangan negatif ini kan, fitnah-fitnah ini kan. Jadi akhirnya netizen berpandangan negatif setelah mendengarkan ini. Jadi ya, memang harus hati-hati bicara pengacara itu. Kalau cuma untuk gagah-gagahan, gak usah jadi pengacara. Yang lain juga bisa tuh kalau untuk gagah-gagahan kan. Nah menurut Abang saran ke Alvin Lim seperti apa sih? Ya begitulah, saran ke Alvin. Jadi saran ke Alvin, Bang Alvin, ya udahlah, kan namanya pengacara kan harus ada adabnya juga, ada sopan santunnya juga, gaya bicaranya juga jangan gagah-gagahan, biasa-biasa aja lah. Ya nikmatilah sebagai pengacara, membela orang kecil juga nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu keras-kerasan, membela orang itu kan ya dengan bijak juga bisa, dengan tenang juga bisa, dengan rasional juga bisa. Nggak perlu kita kemudian mengekspos kelebihan-kelebihan kita, atau kita mengekspos apalagi kekuatan-kekuatan kita.
atau kita mengekspos bahwasanya kita yang paling superior dibanding orang lain, itu nggak perlu. Biasa-biasa aja lah. Tapi kalau pesan abang seperti apa sih untuk Alvin Lim sebagai sesama praktisi hukum gitu? Ya sebenarnya bagus tuh pengacara itu yang rendah hati, yang bijak, yang bisa menyelami hukum secara baik, menyelami keadilan dan ketidakadilan secara baik, kemudian bisa menerjemahkan ini dalam bentuk kata-kata, perilaku, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan, tanpa perlu harus merendahkan orang lain atau tanpa perlu harus mempersangkakan orang lain dalam yang negatif-negatif, apalagi tanpa perlu kemudian menghina orang lain atau menganggap rendah orang lain atau merasa derajatnya lebih tinggi, nggak perlu. Begitu, rasional aja dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan diterjemahkan secara baik dan bijak, kemudian langkahnya aplikatif. Udah gitu aja, nggak usah berlebihan. Jadi pengacara nggak usah berlebihan. Semua yang berlebihan nggak bagus. Begitu. Dia harus membuktikan dong, bukan Novi yang membuktikan, dia yang harus membuktikan si Alvin sendiri. Dia bikin aja laporan polisi semuanya, bisa nggak itu? Kalau nggak bisa kan dilaporkan balik. Begitu. Itu tadi prasangka-prasangka yang dasarnya nggak kuat tapi disampaikan kepada publik yang dilakukan secara tergesa-gesa. Artinya apa? Pengacara ini walaupun disebut pengacara tapi sebenarnya secara perilaku pengacara ya belum matang. Boleh kita bilang gitu kan? Boleh. Kita juga udah 25 tahun jadi pengacara. Fakta. Jadi gini, kalau tuduhan-tuduhan ini kemudian tidak ada dasarnya, namanya fitnah. Fitnah atau bahasa ininya pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum atau apa kan gitu kan. Itu udah ada pasalnya. Makanya kan segala sesuatu yang persangkaan-persangkaan buruk yang disampaikan di depan publik sebenarnya ada hukumnya. Gitu, hukumnya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau pencemaran melalui ITE. Itu udah ada hukumnya. Ya persangkaan buruk itu nggak bisa disampaikan di depan publik. Yang ada buktinya aja, persangkaan ini ada buktinya, ini baru bisa disampaikan di persidangan, nggak bisa disampaikan dengan publik. Ini namanya mencemarkan seseorang. Nah ini kan bang, anaknya Alvin Lim juga sampai diserang bang, kayak yang menduga itu pendukungnya Novi. Sampai menyerang anak gimana tuh? Di mana penyerang ini? Di medsos. Ya itu Soal tuduhan dia. Soal itu kan akhirnya serang-serangan, persangkaan dilawan dengan persangkaan seorang pengacara dilawan dengan persangkaan dari masyarakat kan begitu, akhirnya begitu kan gitu. Akhirnya saling menghina kan, nggak bagus. Hina menghina selalu dimulai dengan persangkaan.